Halo Sobat Ngopi, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Sudah ngopi hari ini? Ngopi, 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 ngobrol penuh inspirasi. Hanya di SMK SPP Negeri Samarinda. Kembali dengan saya, Alfonsus. Kali ini saya akan menemani Sobat Ngopi untuk mengulik sebuah histori yang ada di SMK SPP Negeri Samarinda. Dan tentunya kita ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa Sobat Ngopi. Di samping saya ada Ibu Endang Setiawati SP. Beliau adalah Kepala Program Studi Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura atau ATPH. Dan di sebelah beliau ada Ibu Rabiatul Jana SP. Beliau adalah Kepala Program Studi ATP Agribisnis Tanaman Perkebunan. Halo Bu, selamat datang. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Tentunya masih semangat dong Bu. Tetap semangat dong. Nah Sobat Ngopi, dua narasumber kita ini sudah sangat bersemangat nih untuk menceritakan histori yang ada di SMK SPP Negeri Samarinda. Langsung saja nih Bu, kita berbincang-bincang. Saya mau tahu nih Bu, untuk Bu Atul, program keahlian ATP ini Bu, sudah ada sejak kapan Bu di SMK SPP Negeri Samarinda ini? Sebenarnya SPP ini sudah lama ya berdirinya ya. Sebelumnya di Kelurahan Sungai Kunjang itu sekitar tahun 1964. Kemudian pindah ke Jalan Thoib Hadiwijaya Sempaja ini tahun 1983. Nah untuk program jurusan Agribisnis Tanaman Perkebunan sendiri itu mulai diresmikan tahun 1998. Nah untuk Ibu Endang sendiri, program keahlian ATPH itu sudah ada sejak kapan Bu? Sejak tahun 1994, jadi berdiri diakuinya ATPH itu tahun 1994, kemudian baru ATP diterbitkan suratnya di tahun 1998. Sangat luar biasa ya Bu. Tentunya di SMK SPP Negeri Samarinda ini sudah banyak melahirkan generasi-generasi yang luar biasa, tentunya di bidang pertanian. Nah Bu Endang, saya mau nanya nih Bu, pelajaran apa saja sih Bu yang diajarkan di program keahlian ATPH? Ya, untuk pelajaran di ATPH itu ATPH sendiri kepanjangannya Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pasti dia akan mempelajari tentang tanaman pangan dan tanaman hortikultura. Untuk pelajarannya dari kelas 10 itu ada dasar-dasar agribisnis pertaniannya. Kemudian ada konsentrasi keahlian di kelas 11. Itu ada agribisnis tanaman sayuran, mempelajari tentang tanaman sayuran, baik itu sayuran polong, sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar, dan sebagainya. Kemudian ada agribisnis tanaman pangan, jadi dia mempelajari tentang tanaman pangan, misalnya kacang-kacangan, kacang tanah, kedelai, kemudian ada kacang hijau, ada jagung, ada padi, ada ubi-ubian seperti singkong dan ubi jalan. Kemudian ada agribisnis tanaman buah. Jadi dia mempelajari tentang tanaman buah-buahan. Misalnya ada durian, ada tanaman melon, ada tanaman jeruk lemon, dan sebagainya. Lalu ada lagi agribisnis tanaman hias. Jadi dia mempelajari tentang tanaman hias. Contohnya tentang anggrek, aglonema, sansevieria. Kemudian ada lagi pembibitan dan kultur jaringan. Jadi mempelajari tentang kultur jaringan dan pembibitannya. Lalu ada proyek kreatif dan kewirausahaan. Jadi selain kita belajar tentang budidayanya, kita pasti akan belajar juga tentang kewirausahaannya. Lalu ada mata pilihan. Mata pelajar pilihan itu landscape. Jadi dari agribisnis tanaman hias, jadi kita juga akan mempelajari landscape-nya. Bagaimana sih cara membuat taman, desainnya bagaimana, kemudian diaplikasikan di taman bagaimana. Kurang lebih seperti itu untuk ATPH. Nah, untuk di program keahlian ATP sendiri bagaimana Bu? Untuk ATP atau agribisnis tanaman perkebunan sebenarnya sama saja dengan ATPH. Bedanya di sini untuk mapelnya, pembagian mapelnya. Jadi di sini di kelas 10 itu ada dasar-dasar keahliannya, dan di kelas 11 dan 12 itu ada kompetensi keahlian.
Untuk dasar-dasar keahliannya itu sama dengan ATPH tadi ya. Kemudian untuk kompetensi keahlian itu ada persiapan lahan dan penanaman tanaman perkebunan semusim. Kemudian ada pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan. Nah, untuk tanaman perkebunan semusim sendiri itu untuk DSPP ini ada beberapa tanaman yang dibudidayakan oleh siswa-siswi SPP seperti serai wangi, jahe, tanaman rosella, kemudian lengkoas, kemudian serai dapur. Kemudian untuk tanaman perkebunan di sini ada lada, kopi, kelapa sawit, kemudian karet dan kakao. Kemudian ada lagi tadi ATPH dan ATP sama, ada namanya mata pelajaran Alsintan, yaitu siswa mempelajari tentang alat dan mesin pertanian seperti penggunaan traktor, hand traktor, kultivator, teodolit untuk mengetahui kemiringan lahan dan sebagainya. Jadi benar-benar ini kemudian ada lagi pasca panen yaitu bagaimana siswa-siswi mengolah produk atau hasil pertanian setelah dipanen menjadi bahan jadi atau setengah jadi. Contohnya untuk program ATP itu ada rosella. Bunga rosella yang dipetik tadi bagaimana mereka mengolah menjadi minuman, entah itu menjadi selai atau bahan makanan yang lain. Ada jahe menjadi serbuk jahe, minuman jahe, atau kopi menjadi bubuk kopi. Kemudian ada lada menjadi lada bubuk. Yang seperti itu. Wah, sangat unik ya teman-teman. Kita diajarkan dari hulu sampai hilir, dari penanaman hingga pemasaran. Nah Bu, untuk metodenya sendiri, metode yang diajarkan di program keahlian ATPH dan ATP ini bagaimana sih Bu? Untuk metode pembelajarannya, kita memakai ada praktek dan teori. Jadi kita tetap ada pembelajaran untuk di kelas. Metodenya yang pasti demonstrasi, praktek di lapangan langsung, kemudian observasi, eksperimen, kemudian PJBL, PBL, jadi pembelajaran proses berbasis project, kemudian ada discovery learning. Mungkin Ibu bisa menambahkan? Oke. Itu untuk metode ya, tapi untuk pelaksanaan di lapangan, contoh problemnya bagaimana siswa memecahkan ketika misalnya siswa membudidayakan tanaman di atas bedengan yang tadinya bedengan ini tanahnya ini keras. Bagaimana caranya agar tanahnya menjadi gembur? Berarti harus dilakukan pengapuran, pemupukan yang berimbang seperti perawatan agar tanahnya dapat tumbuh dengan baik dan subur sehingga menghasilkan produksi yang maksimal. Segitu. Wah, sangat luar biasa ya teman-teman. Sangat terfasilitasi di dua program studi keahlian ini. Nah Bu, untuk fasilitasnya sendiri, apa saja Bu fasilitas yang mendukung pembelajaran di program keahlian ATPH dan ATP Bu? Untuk fasilitas yang mendukung, Iya Bu. yang pertama untuk di ATPH itu lahan. Ya, pasti memerlukan lahan. Namanya lahan swakarya. Ya, di lahan swakarya itu ada terbagi-bagi lagi beberapa mata. Kemudian GH, greenhouse, untuk budidaya tanaman hidroponik, ya seperti tanaman sayuran, tanaman buah secara hidroponik. Nah, ada laboratorium, ada lab kultur jaringan, ada lab Alsintan, ada lab pasca panen, lab kimia, fisika, dan ada lab biologi. Seperti itu kalau untuk ATPH. Kalau untuk ATP, untuk fasilitas jurusan ATP itu sendiri ada kebun dari tanaman perkebunan dan tanaman semusim yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Ada kebun serai wangi, ada serai, ada rosella, jahe, lengkuas, kelapa sawit, kopi, kakao, karet, kapas. Kemudian ada los bayangan. Nah, kalau untuk perkebunan sendiri itu los bayangan gunanya untuk menyimpan hasil perbanyakan tanaman yang dilakukan oleh anak-anak seperti entah itu mencangkok, entah itu stek, ya, kemudian polybag itu disimpan di los bayangan. Atau hasil misalnya dari panen kopi, panen lada sebelum diolah yang dipindahkan ke pasca panen itu ditaruhnya di los bayangan. Kemudian ada lagi RPS atau ruang praktik siswa.
Nah, RPS ini tambahan ya, sedikit tadi ketinggalan untuk mapel tadi, untuk mata pelajaran ATP itu ada mapel pilihan namanya kesesuaian lahan. Jadi kesesuaian lahan itu bagaimana kita mengetahui apakah lahan ini layak atau tidak ditanamin tanaman perkebunan tertentu. Jadi di RPS ini berisi dengan alat-alat yang berhubungan dengan misalnya alat pemantau cuaca, alat pemantau suhu tanah, suhu udara, dan lain sebagainya. Seperti itu. Wah, sangat terfasilitas sekali ya teman-teman. Tentunya di SMK SPP sini sangat mendukung fasilitas yang ada di sini untuk pembelajaran untuk lebih efektif lagi. Nah Bu, untuk praktik kerja industri sendiri atau PKL, apakah program keahlian ATP dan ATPH ini sudah ada bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Bu? Ada ya? Ada. Ada. Kalau untuk ATPH Iya Bu. bekerja sama dengan kelompok tani. Kelompok tani. Kelompok tani yang sudah ber-MOU dengan sekolah. Seperti itu. Kalau untuk ATP mungkin sudah dengan skala besar masuk. Perusahaan-perusahaan Beberapa besar ya Bu? perusahaan di tahun-tahun sebelumnya ada PT Maju Kalimantan Hadapan itu di Muara Kaman, PT Eja Nurseri di Perangat, kemudian PT Inhutani di Samboja ya Bu ya. Ya dulu ATPH juga dulu pernah Oh, di iya, Bu. tani juga. PT Teladan Prima Agro di Kutim, Kaubun, dan tahun ini insya Allah bekerja sama dengan P4S Lawakawa. Lawakawa. Samboja, dan ini Samboja. untuk semua jurusan ya Bu. Semua jurusan. jurusannya Bu. Ya. Ya, dari ATPH masuk, ATP dan ATU. Nah, berarti dua program kalian ini sudah kerjasama dengan berbagai perusahaannya Bu, yang tentunya untuk membantu praktik kerja siswa. Tentu saja dari kerjasama dengan beberapa perusahaan tadi kita berharap ada kerjasama. Dan dalam waktu beberapa tahun ini memang ada MOU-nya ya Bu ya. Iya. Jadi pihak sekolah sudah mengharuskan mungkin ya sudah ya ada kerjasama dengan Perusahaan-perusahaan ya Bu, iya yang Dan bisa harus- membantu merekrut siswa SMK SPP Negeri Samarinda sendiri. dan harus MOU Nah, dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh oh sekolah. iya. Nah Bu, sambil cerita, kita cicipi dulu Bu. Ini ada minuman khas kita Bu. Apa ini? Nah, ini ada rosella sama susu kedelai Bu. Oh, hasil Nah, panen sih. susu kedelai sendiri ini kan dari agribisnis tanaman pangan dan hortikultura ya Bu, dari Ya, ATPH Bu. benar. Dan untuk dari ATP itu ada rosella ya kan Bu, yang tadi Ibu sebutkan di awal bahwa rosella ini tanaman agribisnis tanaman perkebunan. Ya. Nah Bu, silakan dicicipi dulu Bu untuk minumannya Bu. Sebelumnya Duduk. Lebih bagus lagi nih diminum kalau dingin kayak gini ya kan Bu, biar Iya. dia terasa lebih segar lagi. Nah, ini adalah salah satu produk hasil dari SMK SPP Negeri tentunya Samarinda. dari jurusan ATP Bu. Jadi ini Perkebunan ATPH-nya dan ya. ini perkebun ATPH Bu. Ya, selain kedelai juga ada cabe. Iya, kol. cabe ini dulu cabe. Bu. Iya, cabe. Ini ATPH juga ya. ATPH, kan? Dipelajari di ATPH. ATP juga ada pelajaran juga Pelajarannya sih ada, sebenarnya. Bu. Nah Bu, apakah ada program sertifikasi yang bisa diperoleh dari siswa setelah sekolah di sini? Tentunya pasti ada. Itu ada USP, USP. ujian satuan pendidikan. Terakhir itu di kelas 12 akan Di ada kelas 12. ujian sertifikasi kompetensi atau USK. Iya. Dan kemudian untuk setelah USK uji sertifikasi kompetensi, siswa mendapatkan tentunya bagi yang lulus mendapatkan sertifikat dari BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya, berlambang Garuda, di mana sertifikat itu bisa digunakan untuk skala nasional Nasional ya. asal sesuai dengan standar kompetensinya tadi, kompetensinya. seperti itu. Dan berlaku selama 3 tahun. 3 tahun aja Bu. Iya, berarti. 3 tahun. Kalau misalnya habis waktunya, Mhm. bisa diperpanjang kembali. Nah Bu, untuk tantangan Bu, apa saja Bu tantangan yang ada di program keahlian ATP dan ATPH Bu? Kalau tantangan sepertinya kita kurang lebih ya, Iya, karena sama. ini Sama-sama. sama apa aja, Berkaitan. mungkin tergantung iklim, kemudian teknologi ya Bu ya, kemudian untuk ATP mungkin lebih ke medan, karena apa, medan atau lahannya, contoh karet itu tinggi sekali ketika hujan, itu saja becek itu sangat berpengaruh pada saat siswa mau menuju ke lahan tersebut.
Ya, seperti itu. Kemudian Bu Endang mungkin ada ditambahkan? Kalau untuk ATPH sama, Mm-mm. seperti sama dari iklim, karena Kaltim ini kan iklimnya tidak menetap, bisa tiba-tiba hujan, bisa Tiba-tiba tiba-tiba panas. langsung panas Iya. gitu. Kemudian yang kedua teknologi kita semakin lama kan semakin maju dan harus selalu digali dan harus selalu bisa untuk Upgrade. mengupgrade selalu seperti itu. Untuk peluangnya sendiri Bu, siswa SMK SPP Negeri Samarinda khususnya di 2 jurusan ini Bu, setelah lulus kayak gini apakah ada peluang kerja Bu untuk siswa-siswa kita Bu? Wah, pastilah. Pasti dong Bu ya. Iya. Apalagi di sini kan kita pertanian. Benar. Yang kita mensukseskan anak-anak ini agar bisa berwirausaha ya, mempunyai Iya, jiwa betul ya, entrepreneurship. Itu benar sekali. Yang pertama Kemudian? itu, yang kedua Teknisi. sebagai teknisi penyuluh pertanian. Penyuluh bisa. pertanian. Iya, penyuluh pertanian. Kemudian dia bisa kembali ke daerah asalnya, Ada ya untuk kan, mengembangkan apa yang dipelajari. dari benar. sini, Bu. Karena kan kita di sini siswanya dari berbagai Beberapa macam. ya dari luar daerah lah Bu, ya. Benar, iya. Kemudian mungkin kembali dengan perusahaan yang ber-MOU tadi, Iya. jadi lulusannya bekerja dengan perusahaan-perusahaan yang tadi sudah bekerja sama, itu sih harapannya. Tapi yang paling kita harapkan ya siswa bisa menerapkan memiliki jiwa entrepreneurship sehingga bisa menerapkan dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Berarti untuk peluang kerjanya sendiri kita sudah terjamin ya Bu. Iya, seperti Sudah ada masa yang sudah ada banyak peluang yang akan dapat. Iya. Dan termasuk ini loh, Pon. Kita juga pahlawan. Pahlawan ya. Apa? Pahlawan pangan. Untuk Benar. negara kita sendiri ya. Karena Iya. tiada hari tanpa Makan dan pangan orang gitu. diet pun tidak makan nasi, tentu memerlukan pangan yang Pangan lain, yang lain, sayur, iya. buah dan lain sebagainya. Saya sambil minum ya. Nah Bu, apa rencana pengembangan program keahlian ATP dan ATPH nih Bu untuk beberapa tahun ke depan? Banyak sekali, Pon. Banyak ya Bu? Banyak sekali. Tentunya sangat banyak. Benar. Untuk KTPH sendiri, Mm-mm. yang pasti kita ini lagi mengembangkan tanaman melon. Tanaman melon ya. Tanaman melon di greenhouse. Greenhouse. Kemudian sistem hidroponik, tanaman sayuran hidroponik juga. Kemudian ada tanaman pisang yang sekarang kita lagi awal menanam 300 pohon pisang ya kan. Alpon sendiri Iya, menanam saya satu menanam siswa juga. satu pohon. Kemudian untuk kultur jaringan juga lagi proses pengembangan tanaman, jadi untuk koleksi tanaman selain anggrek lah ya. Jadi seperti tanaman pisang, jadi Pisang. selain kita budidaya tanaman pisang secara konvensional juga secara kultur jaringan. Kultur jaringan juga ya. Iya benar. Seperti itu sih kalau untuk ATPH. Kalau untuk ATP Kalau untuk ATP juga ada beberapa ini program yang sedang dilakukan, dan Apon sendiri karena jurusan ATP ya ikut sendiri ya. Saya murid ATP Bu. Oke. Seperti Srewangi, Srewangi. yang nanti hasilnya insya Allah akan diolah menjadi minyak atsiri. Yang minyak atsiri di mana manfaatnya sangat banyak sekali. Salah satunya ya untuk pewangi, kemudian untuk penangkal nyamuk, kemudian untuk pengharum tubuh, minyak-minyakan lah seperti dan lain sebagainya. Kemudian perbanyakan tanaman perkebunan lainnya seperti ini sawit, lada lagi sedang diproses, kemudian juga tanaman semusim juga yang diolah mau lebih dikembangkan lagi seperti jahe. Kemudian pengolahan kopi programnya kopi diolah di kebun sendiri, kemudian menyediakan saung sehingga kebun kopi kita bisa menjadi tempat wisata. Jadi ada pengunjung yang datang, kemudian duduk di saung kita, kemudian minum dengan kopi olahan Hasil kita. dari Tapi tentunya saja ini perlu proses, tidak bisa secepat tanaman hortikultura mungkin ya, yang dalam beberapa bulan. Tentu saja programnya harus beberapa tahun ke depan. Iya. Ya, seperti itu. semoga bisa diwujudkan Bu ya. Realisasi ya. Iya. benar. Wah, tidak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, untuk Ibu Rabiatul dan Ibu Endang, apakah ada kesan dan pesan bagi kami siswa dan para sobat ngopi yang di luar sana, Bu? Yang pasti selalu belajar. Siap. Jangan lupa beribadah.
Kemudian jangan lupa apa yang kita tanam Itu itu yang kita makan. Siap. Oke. Dan saya jangan pernah lelah untuk sekolah di sekolah pertanian karena saya termasuk alumni. Kami bisa, alumni-alumni sebelumnya bisa, kalian juga pasti bisa. Kita semua Amin, kuat. Bu, ya. Ya. Semoga Ibu Endang dan Ibu Ratul sehat selalu dan dilancarkan Bu rezekinya ya Bu. Amin. Doa sama untuk apa nih ya? Amin Bu, amin. Wah, sangat seru sekali ya Sobat Ngopi setelah kita ulik histori yang ada di SMK SPP Negeri Samarinda ini. Dan jangan lupa untuk selalu komen, like, dan subscribe ya Sobat Ngopi di YouTube kami SMK SPP Negeri Samarinda. Ikuti terus podcast kami Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Sudah ngopi hari ini. Ngopi, 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 ngobrol penuh inspirasi. Hanya di SMK SPP Negeri Samarinda.